Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Ingriani Parerungan dan teman saya Pias Maharani Yulistia. Kami dari Program Studi Informatika Universitas Amikom Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil final proyek mata kuliah Big Data dan Predictive Analytics dengan judul Analisis Prediktif Tingkat Popularitas Film Menggunakan Dataset MyMovieDB menggunakan algoritma Multiple Linear Regression. Jadi di slide selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang final project kami. Pada era digital saat ini, perkembangan industri perfilman sangat pesat. Setiap tahun, ribuan film dirilis dengan berbagai genre, sehingga persaingan menjadi semakin tinggi. Popularitas sebuah film dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti jumlah pengguna yang memberikan penilaian, rata-rata rating film, genre, maupun tahun rilis. Oleh karena itu, pada penelitian ini, kami melakukan analisis terhadap dataset MyMovieDB untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi popularitas film dan membangun model prediksi menggunakan algoritma Multiple Linear Regression. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dataset yang kami gunakan. Pada penelitian ini, kami menggunakan dataset MyMovieDB yang diperoleh dari Kaggle. Dataset ini berisi informasi mengenai ribuan film dengan beberapa atribut seperti titel, popularity, vote zone, vote average, genre, language, release date, dan year. Dalam penelitian ini, kami menggunakan popularity sebagai variabel target yang akan diprediksi. Sedangkan variabel yang digunakan sebagai prediktor adalah vote zone dan vote average karena keduanya merupakan data numerik yang sesuai digunakan pada algoritma regresi linear. Oke, jadi saya akan menjelaskan pada tahap pertama ini saya melakukan data cleaning. Jadi pada tahap ini saya melakukan pengecekan dulu terhadap missing value menggunakan fungsi df is null sum. Berdasarkan hasil pengecekan masih terdapat beberapa data yang kosong. Misalnya pada kolom release date, vote average, vote zone, genre, dan beberapa kolom lainnya. Namun jumlah missing value tersebut sangat sedikit dibanding dengan jumlah keseluruhan data, sehingga dilakukan proses pembersihan menggunakan fungsi drop. Lalu selanjutnya saya melakukan pengecekan duplikat data menggunakan fungsi df duplicate sum. Hasilnya ini menunjukkan nilai 0 yang berarti tidak terdapat data yang diduplikat, sehingga dataset ini sudah disiapkan untuk melakukan analisis selanjutnya. Lalu pada tahap berikutnya saya melakukan explore data analis atau EDA. Jadi kita bisa lihat pada gambar di sebelah ini terdapat visualisasi pertama yang menunjukkan top 15 genre film. Dari grafik ini kita bisa lihat bahwa drama ini merupakan genre yang paling banyak diproduksi, kemudian ada komedi, action, lalu thrill, dan juga adventure. Hal ini juga menunjukkan bahwa genre drama ini memiliki cakupan cerita yang luas sehingga banyak diproduksi oleh industri perfilman. Lalu slide selanjutnya kita bisa juga melihat pada gambar di samping ini terdapat ada visualisasi yang menunjukkan film yang dirilis setiap tahun. Jadi terlihat jelas bahwa jumlah film ini mengalami peningkatan dari tahun 2005 sehingga mencapai cakupan hingga tahun 2021. Setelah itu jumlah film ini dia mengalami penurunan. Kemungkinan penurunan tersebut disebabkan karena data-data pada tahun-tahun terbaru ini belum penuh terlengkap di dalam dataset. Lalu di slide selanjutnya kita bisa melihat gambar di samping ini merupakan visualisasi dari histogram distribusi vote average. Dari histogram terlihat
bahwa sebagian besar film memiliki rating pada kisaran 6-7. Artinya, mayoritas film dalam dataset memperoleh penilaian yang cukup baik dari pengguna, sedangkan film dengan rating sangat rendah maupun sangat tinggi jumlahnya relatif sedikit. Slide 8, heatmap korelasi. Selanjutnya saya membuat heatmap korelasi untuk mengetahui hubungan antara variabel numerik. Berdasarkan hasil heatmap diketahui bahwa hubungan antara popularity dengan vote count bernilai positif sebesar 0,14, sedangkan hubungan popularity dengan vote average sebesar 0,05 dan dengan year sebesar 0,13. Walaupun hubungan tersebut masih tergolong lemah, ketiga variabel tetap memberikan kontribusi terhadap model prediksi. Slide 9, pemodelan regresi linear. Setelah mengambil karakteristik data, tahap berikutnya adalah membangun model menggunakan algoritma multiple linear regression. Pada penelitian ini, saya menggunakan dua variabel independen, yaitu vote count dan vote average, sedangkan variabel targetnya adalah popularity. Berdasarkan hasil penelitian model diperoleh persamaan regresi sebagai berikut. Popularity 20,0511 plus 0,0055 kali vote count plus 1,9553 kali vote average. Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa setiap kenaikan satu vote count akan meningkatkan popularity sekitar 0,0055 poin, sedangkan setiap kenaikan 1 poin vote average akan meningkatkan popularitas sekitar 1,9553 poin dengan asumsi variabel lainnya tetap. Slide 10, evaluasi model. Setelah model selesai dibangun, saya melakukan evaluasi menggunakan 3 metrik, yaitu MAE, RMSE, dan R2 score. MAE digunakan untuk mengetahui rata-rata kesalahan prediksi model. RMSE digunakan untuk mengukur besarnya error prediksi. Sedangkan R2 Core digunakan untuk mengetahui kemampuan model dalam menjelaskan variasi data. Di bagian ini, tampilkan hasil evaluasi yang kamu peroleh dari Google Colab. Contoh, MAE 31.6475, RMSE 153.2548, R2 Score 0,0165. Semakin kecil nilai MAE dan RMSE, maka model semakin baik. Sedangkan semakin mendekati satu nilai R2 Score, maka kemampuan model dalam melakukan prediksi juga semakin baik. Slide 11, actual versus predicted. Grafik ini menunjukkan perbandingan antara nilai popularity yang sebenarnya dengan hasil prediksi model. Semakin dekat titik-titik terhadap garis diagonal, maka semakin baik hasil prediksi yang dihasilkan oleh model. Dari grafik dapat dilihat bahwa sebagian besar titik berada cukup dekat dengan garis tersebut, sehingga model mampu mengetahui pola data dengan cukup baik. Slide 12, residual plot. Visualisasi terakhir adalah residual plot. Residual plot digunakan untuk melihat penyebaran error hasil prediksi. Berdasarkan grafik terlihat bahwa titik-titik residual menyebar di sekitar garis 0 dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa model tidak mengalami bias yang signifikan dan cukup layak digunakan untuk melakukan prediksi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pertama, dataset MyMovieDB memiliki kualitas data yang baik setelah dilakukan proses data cleaning. Kedua, genre drama merupakan genre yang paling banyak diproduksi. Ketiga, mayoritas film memiliki vote average pada kisaran 6-7. Keempat, vote Sion dan vote average memiliki hubungan positif terhadap popularity. Dan yang terakhir, model multiple linear regression berhasil dibangun untuk memprediksi tingkat popularitas film berdasarkan variabel yang digunakan. Demikian presentasi yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.